Ya, langkah Anies Ridwan Kamil dan Kaesang Pangarep untuk menjadi gubernur atau wakil gubernur DKI Jakarta semakin mengerucut. Lantas bagaimana peluang mereka di Pilgub DKI Jakarta? Sudah hadir bergabung bersama kami ada pakar komunikasi politik, ada Bang Effendi Ghazali dan juga ada sejarawan Mas JJ Rizal. Selamat malam Bang Effendi dan juga Mas JJ Rizal, apa kabar? Selamat malam, kabar baik. Halo, selamat malam. Baik, saya ingin ke Bang Effendi terlebih dahulu. Di Bang Effendi ada 3 nama yang mencuat, yaitu Anies Baswedan, Ridwan Kamil, dan juga Kaesang Pangarep di Pilkada Jakarta. Kalau menurut pandangan Bang Effendi nih, siapa yang memiliki peluang paling besar? Halo Bang Effendi. Halo Bang Effendi, bisa mendengar suara saya Bang Effendi? Baik, kita ke Mas JJ Rizal terlebih dahulu. Mas Rizal, ini kalau menurut Anda nih Mas, bagaimana potensi Anies Baswedan yang dikabarkan akan berduet dengan Kaesang Pangarep di Pilkada Jakarta tahun ini? Wah, Mas Anies bakal cilaka kalau pasangan sama Kenapa Mas cilaka? Ya saja orang Depok kecewa, Kaesang bohong itu, udah banyak posternya di mana-mana nggak jadi, apalagi orang Jakarta. Udah kecewa mereka. Tapi yang harus diingat orang Jakarta tuh kritis loh. Mereka pendidikannya tinggi dan dalam periode yang panjang itu menjadi mesin penggerak demokrasi. Dan kita tahu dalam pemilu kemarin Mas Gibran walaupun menang itu kan mendapat tantangan yang besar karena nepotismenya. Ya bisa sukses di tingkat nasional, tapi di tingkat Jakarta, wah bisa cilaka juga nanti. Jadi Mas jangan main cilaka lah. Tapi mungkin nggak kalau menurut Mas Rizal, Anies Baswedan berduet dengan Kaesang Pangarep di Pilkada Jakarta? Ya politik kan bisa macam-macam, capung bisa kawin sama komodo begitu. Itu hal yang mungkin terjadi, tapi itu sesuatu yang konyol kalau capung kawin sama komodo gitu. Jadi komodo jangan main sama capung gitu baiknya. Baik, kalau dari pandangan pakar komunikasi politik Bang Effendi Ghazali, bagaimana ini melihatnya? Apakah ini hanya gimmick atau bisa mungkin terjadi nih Bang Effendi? Ya, dalam politik segala sesuatu bisa terjadi. Seperti malam ini tiba-tiba warna baju saya dengan warna baju JJ Rizal sama gitu ya. Jadi agak unik juga ini sambil agak santai di hari libur. Tapi saya mau mengatakan 3 hal. Satu, memang semula Safa dan para pemirsa kita agak kurang berharap bahwa Anies Baswedan itu misalnya kembali ke Jakarta. Tetapi bagian yang kedua, ini kan sudah sesuatu yang realistis juga untuk mengatakan, sama seperti misalnya kalau melihat dari cara pandang yang kritis, di Turki misalnya ada pemenang pemilu Erdogan itu ya, menang secara nasional, tapi kemudian di kota-kota utamanya itu pihak oposisi yang menang. Misalnya kita lihat Ankara, Istanbul, Balıkesir, Antalya, Barsa dan seterusnya gitu. Nah, poin yang ketiga, ini menjadi menarik ketika Kaesang yang semula itu tidak bisa berpartisipasi jadi bisa berpartisipasi karena MA, hampir sama dengan MK begitu ya. Dan kemudian ditanyakan kepada ayahandanya, jawabannya jangan. Nah nanti kita lihat ini apakah betul nama-nama yang tadi disebutkan bisa realistis menjadi tampil di Pilkada DKI Jakarta. Sebelum kita lihat siapa yang menang, begitu Safa. Baik, Bang Rizal, kalau tadi kata Bang Effendi kurang berharap kalau Anies Baswedan terjun di Pilkada Jakarta. Kalau dari pengamatan Bang Rizal nih, kalau melihat rekam jejak Anies Baswedan selama menjadi Gubernur DKI Jakarta ini seperti apa? Ya, dalam sejarah itu kan Jakarta itu suka disebut sebagai RI Tigal, walaupun akan pindah ibu kota dan nggak akan jadi daerah khusus ya. Bukan daerah khusus lagi gitu ya, tapi tetap daerah khusus Jakarta. Daerah khusus Jakarta ya, dan artinya posisi RI 3-nya itu masih kuat gitu. Jadi ya menurut saya itu jabatan yang sangat prestis ya. Jadi walaupun nanti akan dan menurut saya menarik ya karena ada undang-undang tentang kawasan aglomerasi begitu ya. Jadi ada situasi dan atmosfer baru yang saya pikir tantangannya jauh lebih besar. Nah, Bang Effendi, kalau dari 3 nama yang muncul antara Anies, Ridwan Kamil, dan juga Kaesang, ini kira-kira mana yang peluangnya paling besar?
Oh, sebelum itu saya mau mengatakan kepada JJ Rizal di tetangga kita yang agak banyak di Depok, itu walaupun statusnya daerah khusus Jakarta, tapi mengingat misalnya IKN itu kan belum sepenuhnya bisa berfungsi dengan baik lah ya. Artinya kan baru pada tahap permulaan, jadi semua pejabat yang berkantor di IKN pasti akan lirik-lirik Jakarta juga tetap itu. Paling tidak 1 tahun pertama. Nah, balik ke pertanyaan Safa. Coba kita pikirkan bersama ya, kenapa ketika Persib kemarin menang ya, juara championship dari Liga 1, kita tidak melihat munculnya wajah Ridwan Kamil ataupun wajah Pak Erick Thohir di situ misalnya. Itu menjadi menarik karena mereka serius akan masuk ke DKI Jakarta begitu. Dan ketika masuk ke DKI Jakarta, Anda harus membayangkan bahwa Anies itu sudah punya rekam jejak, relatif hampir menang dalam Pilpres di DKI Jakarta. Ditambah Anies itu pasti jauh lebih dekat dengan Persija ketimbang Ridwan Kamil yang diidentikan dengan Persib Bandung misalnya. Saya mau agak santai di hari-hari libur ini ya. Tapi itu sesuatu yang real loh, Safa. Coba Anda bayangkan fenomena terakhir. Ada yang serius mau masuk Jakarta, tapi tantangannya real. Berdasarkan sejarah nih, ada JJ Rizal. Bagaimana misalnya Jakarta identik juga dengan Persija dan bagaimana konteksnya dengan Persib Bandung misalnya. Baik. Kalau menurut pandangan Bang Rizal ini bagaimana dari 3 nama tersebut mana yang paling cocok untuk maju di Pilkada Jakarta atau memimpin Jakarta nantinya? Namun kita tahan dulu sejenak Bang Effendi dan juga Mas Rizal serta pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut, tetaplah di iNewsroom. Anda kembali di iNewsroom pemirsa, bersama saya Syafaati Suryo dan masih bersama kami ada pakar komunikasi politik Bang Effendi Ghazali dan juga sejarawan ada Mas JJ Rizal. Mas Rizal, secara historis sebetulnya Jakarta ini membutuhkan sosok pemimpin yang seperti apa sih Mas? Dan apakah kriteria tersebut ini ada pada Anies Baswedan, Ridwan Kamil atau Kaisang Pangarep, nama-nama yang kini mencuat ke publik? Ya, kita semua sudah tahu ya bahwa tantangan Jakarta tuh kompleks ya, dan tiap zaman punya tantangan zamannya masing-masing, dan kita harus tahu bahwa siapa yang patut dipilih sebenarnya dan mana yang tidak patut dipilih. Mungkin saya pikir orang Jakarta tuh cukup punya pengetahuan dengan peristiwa-peristiwa belakangan ini dan itu bisa menjadi pegangan menurut saya yang penting. Kita bukan bertanya potensi, kita tahu orang yang berpotensi, tapi kita harus lebih tahu mana orang yang berpotensi tidak kita pilih, itu saja menurut saya. Jadi siapa nih kira-kira Mas Rizal? Kalau menurut saya kan waktunya masih panjang ya, masih sampai Agustus ya, tanggal 24 ya. Jadi kita tidak bisa menyebut 3 nama ini, masih ada nama-nama lain yang mungkin akan menimbulkan keajaiban baru gitu, dan harapan baru. Tapi dari 3 nama ini kan kita tahu yang nggak berhak dipilih. Tapi minimal kalau dari kompetensi dan juga rekam jejak setelah melihat Anies Baswedan, Ridwan Kamil dan juga Kaisang Pangarep, bagaimana nih Mas Rizal? Ya itu saya bilang, semua kita sudah tahu rekam jejaknya masing-masing, karena itu pikir yang terpenting yang kita pegang itu adalah siapa yang berhak kita pilih dan berhak tidak mendapat perhatian dari kita, apalagi kita pilih itu. Baik, kalau dari kriterianya seperti apa nih yang paling cocok memimpin Jakarta ke depan? Yang melalui cara-cara yang demokratis lah, yang adil. Kan ada yang jalannya nggak adil dan tidak demokratis. Baik, yang melalui cara-cara yang demokratis begitu ya, baik. Karena ini kan acara demokrasi kan. Oke. Baik Bang Effendi, ini nama demokrasi ya Gab. Baik Bang Effendi Ghazali, ini nama Kaisang Pangarep tiba-tiba muncul di bursa calon kepala daerah di Jakarta. Tanggapan Anda Bang Effendi? Oh iya, saya mungkin agak sealiran dengan JJ Rizal dan para pemikir akademisi dan pemikir demokrasi ya. Jadi kalau cuma disebut 3 nama itu pada sore atau malam hari ini, tentu kita membayangkan Kaisang akan tampil sebagai wakil gubernur ya. Iya. Saya nggak bisa membayangkan kalau dia tampil sebagai calon gubernur gitu. Wah, itu bisa agak iya, saya boleh bilang lah pada sore hari ini agak kacau Jakarta kalau dia tampil sebagai calon gubernur. Nah, kalau tampil sebagai calon wakil gubernur seperti tadi yang dibayangkan, maka tentu akan ada yang mengatakan ini melalui proses pembukaan yang demikian khusus pada keputusan
MA ya, yang tentunya sekarang masih berhadapan antara lain dengan KPU sendiri saya dengar. Belum nanti kalau dikonsolidasikan dengan DPR. Tapi anggaplah itu lolos, maka kita bisa melihat nama-nama lain seperti yang tadi disebutkan oleh Bang Jj Rizal, serta tentunya juga ada di perhatian para pemirsa kita. Tentu Anies katakanlah sedang mencari wakilnya. Nah, pada bagian lain, kita dulu mendengar nama Budi Jiwandono juga yang akan kemungkinan berpasangan dengan Kaisang kalau Kaisang jadi maju. Lalu ya Ridwan Kamil dengan Kaisang gitu. Nah, salah satu yang saya ingin sampaikan itu adalah aspek budaya malah tadi Bang Jj Rizal ya. Jadi bukan hanya pada konteks pertanyaan ekonomi politik secara menyeluruh, tapi ada masalah budaya juga. Dalam minggu-minggu ini kita sedang euforia sepak bola kan. Anda harus memikirkan kalau misalnya Kang Ridwan Kamil maju, itu ada jarak psikologis yang cukup besar loh yang harus diatasi antara pendukung Bobotoh ya, Viking itu atau Viking dengan Persija misalnya Macan Kemayoran, itu salah satunya. Tapi kalau dikatakan pada hari ini siapa yang punya rekam jejak, pasti Anies Baswedan. Tentu tergantung dari wakilnya siapa nanti. Bahwa Ridwan Kamil adalah calon yang kuat, tentu demikian pula. Apalagi kalau misalnya masih bisa berlaku campur tangan yang agak dalam seperti pada konteks di Pilpres ya, yang kemudian dikaitkan dengan katanya bantuan beras dan lain-lain masih terus berlanjut sampai Desember. Artinya ini bukan mendahului seakan-akan nanti ada hal-hal seperti itu, tapi maksudnya kita tentu berharap Jakarta ini menjadi pusat perhatian dari seluruh mata nasional maupun internasional. Tentunya pemilunya jauh lebih demokratis daripada yang bisa kita bayangkan lah gitu. Baik. Jadi kalau dari kacamata kebudayaan ini sepertinya Bang Effendi agak meragukan Ridwan Kamil ya untuk maju ke Pilkada Jakarta begitu ya. Kalau tanggapan Mas Rizal bagaimana nih Mas? Ya secara kultural historis memang Anies tuh punya background kultural historis dengan Jakarta yang lebih kuat dari Ridwan Kamil tentu. Tapi Jakarta sekali lagi adalah dia kuali adukan begitu ya. Kota gado-gado, mana setiap orang itu dari mana asalnya dia bisa mengorbit dan menjadi orang Jakarta dan belajar menjadi Indonesia. Jadi buat saya sebenarnya urusan kultur historis itu bisa diselesaikan gitu, asal kita tahu bahwa konteksnya Jakarta ini kota gado-gado. Tapi persoalan terbesar adalah menurut saya kultur demokrasi yang harus dijagain, karena kita lagi krisis kultur itu sebenarnya. Jadi Jakarta tuh kota juang, tempat Republik Indonesia itu lahir, di sini kita diproklamasikan dan kita memilih Republik basisnya demokrasi. Jangan sampai kita kecolongan di Jakarta demokrasi kita, kata Bung Hatta. Baik, kemudian Mas Rizal, seseksi apa sih Pilkada Jakarta ini diikuti atau diperebutkan oleh berbagai pihak yang katanya juga bisa menjadi batu loncatan untuk nantinya mengikuti Pilpres di masa mendatang? Ya, saya pikir seperti Bang Effendi tadi katakan, untuk beberapa tahun ke depan Jakarta masih memegang peranan sentral ya, dan saya pikir masih menjadi kawasan khusus. Kekhususannya itu yang menurut saya bisa menjadi jalur khusus juga bahwa buat siapapun dari RI 3 menjadi RI 2 atau RI 1 itu kan dalam sejarah selalu disebut gitu, Gubernur Jakarta adalah RI 3 begitu. Dia dekat sekali dengan presiden dan wakil presiden kayak Gigi sama Gusi begitu. Jadi memang pesona Jakarta sebagai ibu kota walaupun berpindah dia tidak akan pudar. Dia akan tetap kuat, dan kalau melihat undang-undangnya yang baru juga menurut saya peran sentralnya juga sangat kuat begitu ya, sebagai ibu kota ekonomi, pariwisata, dalam konteks ini budaya. Jadi menurut saya siapapun yang main di Jakarta itu punya peluang untuk main di tingkat nasional. Baik, pertanyaan yang sama untuk Bang Effendi Ghazali, silakan Bang. Kemudian yang terakhir juga nih Bang Effendi, apakah sudah bisa dalam tanda kutip meramalkan kira-kira berapa poros nantinya di Pilkada Jakarta yang akan ikut berkontestasi? Safa dan para pemirsa, tentu saja kita tahu Bang Anies misalnya ya, itu sudah coba maju memanfaatkan apa yang pernah dia buat untuk Jakarta dan ternyata belum berhasil. Salah satu alasannya adalah persis seperti yang disampaikan oleh
teman kita akademisi dan sejarawan JJ Rizal bahwa ayo dong demokrasinya ditegakkan sedemikian rupa dan kita tidak mau kehilangan itu di kota juang yang bernama Jakarta ini gitu ya. Nah, karena itu saya merasa bahwa pada hari-hari ini masing-masing pihak tentu sedang berencana untuk menjawab pertanyaan yang kedua tadi, berapa poros yang akan muncul. Karena belum ada satu partai pun yang bisa langsung ya dengan memegang golden ticket untuk maju seorang diri gitu. Sekalipun PKS masih butuh 2. Nah, dalam bagian lain kita melihat bahwa jangan juga punya pikiran bahwa kemenangan di tingkat nasional bisa langsung berarti sedemikian rupa di Jakarta gitu. Karena kita tahu Jakarta ini relatif setidaknya ya tingkat pendidikan serta kemudian juga bagaimana dekatnya dengan media mainstream maupun dengan media sosial itu jauh lebih terlihat ya, jauh lebih kritis. Nah, karena itu saya rasa perkembangan membentuk poros ini masih sangat cair, ditambah lagi dengan seperti yang kita diskusikan dari awal, apakah Kaisang memang maju, dan kalau maju apakah betul berpasangan dengan Ridwan Kamil, karena itu akan membawa konsekuensi tertentu dalam konteks demokrasi kita, dan di bagian lain tentu ada persoalan politik, ekonomi, perlinsos, serta juga masalah budaya tadi. Bahkan sampai sekitar 27 November itu sepak bola kita sedang hangat-hangatnya. Kalau Anda tahu sejarah misalnya rivalitas antara Persija dengan Persib itu suatu yang sangat berbeda juga. Baik, sayang sekali waktu kita terbatas. Terima kasih Bang Effendi Ghazali, pakar komunikasi politik, dan juga Mas JJ Rizal, sejarawan, telah bergabung bersama kami di iNewsroom. Salam sehat selalu.